إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر لله والثناء لله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada petang hari ini ba'da atau setelah salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas kajian kita yang mana pada hari ini yaitu hari Senin malam Selasa di minggu yang terakhir atau minggu yang keempat atau kelima, yaitu kajian atau pengajian ilmu fikih, yaitu fikih Imam Syafi'i, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita, memberikan ilmu, keberkahan ilmu buat kita semuanya, dan semoga bermanfaat khusus pada diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, dan semoga amal ibadah kita atau segala aktivitas kita mudah-mudahan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga hati kita tetap ada rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, dan tentunya harapan kita yang paling besar adalah mudah-mudahan Allah ikhlas, meridhai, merahmati dengan kasih sayang Allah. Allah mengizinkan untuk kita semua ini bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian fikih Imam Syafi'i 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang tata cara mandi hadas besar. Di antara mandi yang hadas besar itu yaitu mandi junub karena keluarnya sperma. Keluar sperma itu disebabkan karena berhubungan badan antara laki dengan perempuan, antara laki dengan laki, atau perempuan dengan perempuan, antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan bukan manusia. Yang penting itu keluar sperma. Keluar spermanya karena sengaja atau tidak sengaja, maka itu kategori orang yang dalam keadaan berjunub. Biar jelas. Dan juga mandi disebabkan karena hadas besar, yaitu apa? Karena haid dan juga karena nifas. Semua tata cara mandinya itu sama, laki-laki atau perempuan, yaitu sudah kita jelaskan 2 minggu yang lalu. Sampai terakhir penjelasannya, laki dan perempuan itu sama tata cara mandinya, yaitu bagi perempuan yang hatta bagi perempuan saat dia mandi hadas besar disebabkan oleh apapun itu terserah, dan pada saat dia mandi itu dia memiliki sanggul rambut yang tebal ataupun yang tipis, atau mungkin ada laki-laki yang punya sanggul karena dia rambutnya juga panjang kayak perempuan, kan ada banyak yang begitu juga, lalu disanggul, diikat di atas. Nah, ini pembahasan terakhirnya itu, apabila air itu bisa tembus ke kulit kepala kita melalui sanggul itu, maka otomatis sanggul itu tidak wajib hukumnya dilepas, laki atau perempuan, perempuan atau laki.
Beda halnya kalau air itu tidak bisa tembus, tidak bisa menyerap, tidak bisa sampai mengenai kulit kepala kita yang di atas. Nah ini, laki atau perempuan terserah, sanggul. Nah kalau umpamanya tidak bisa tembus, tidak bisa mengenai kulit kepala kita yang di atas, maka wajib hukumnya melepas sanggul rambut tersebut. Nah itu harus dilepas. Nah itu tambahan bagi ibu-ibu atau bagi perempuan yang sudah akil balik. Begitu juga bagi laki-laki yang sudah akil balik pada saatnya ketika mandi hadas besar, apapun penyebabnya, mandi junub atau karena dia mandi karena habis haid atau karena dia habis nifas, maka itu caranya seperti yang sudah kita jelaskan. Nah ini tambahan khusus bagi perempuan, ibu-ibu mandi hadas besar pada saat dia habis haid atau pada saat dia habis nifas. Dan ini tambahan ini bagi bapak-bapak, nah itu bisa diberitahukan kepada istrinya. Wa idza kanatil mar'atu taghtasilu minal haidhi, dan apabila seorang perempuan dia itu mandi hadas besar disebabkan karena haidnya sudah terputus, mandi hadas besar, fal mustahabbu, maka disunnahkan, ini disunatkan sebelum mandi, ya, disunatkan sebelum mandi, laha ay lil mar'ati, bagi perempuan, an ta'khudha fursatan minal misk, dianjurkan dan disunahkan, dimustahabkan bagi perempuan sebelum dia itu mandi hadas besar karena haid atau karena nifas, bukan karena junub. Nah ini, bukan karena junub tapi karena haid dan karena nifas, maka disunahkan, tidak diwajibkan, disunahkan dia mengambil minyak wangi. Nah ini, mengambil minyak wangi. Pakai apa? Qutnatan atau qitnatan, qitanin, yaitu segenggam, ya secukupnya lah, kapas, au qamash, atau mungkin kain yang pokoknya serbet, mungkin kalau bahasa orang Kepaun bilangnya itu, nah, kain kecil kalau nggak ada kapas. Jadi qutnin itu kapas atau kumash atau kain kecil yang sering pakai lap, atau mungkin bisa tisu. Nah, sekarang udah zaman modern, biasanya tisu basah atau tisu kering, paling bagus tisu basah karena lebih mujarab, lebih bagus, lebih bersih. Muballalah bil miski, dibasuh atau dibasuh atau dibasahkan dengan minyak wangi misk, au ayu mu'attarin, atau apa saja yang sifatnya wangi, terserah. Kalau tidak ada minyak wangi, atau apa saja, au ayu mu'attarin, atau apa saja yang sifatnya itu wangi, yaitu dibasahkan itu lap, tisu, ya, atau kapas. Nah itu dikasih minyak wangi. Tattabi'u biha atharad dam, lalu kemudian bersihkanlah bekas darahnya itu di anuknya itu, perempuan itu dibersihkan tuh semua. Mau beribu maaf, di area itu jangan sampai ada bekas darah lagi, itu dibersihkan. Ini sangat dianjurkan tapi tidak wajib, sebaiknya diikuti saja. Nah itu kenapa? Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, di mana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Maksud riwayat di sini itu perawinya itu Aisyah, itu maksudnya apa? Sanadnya, bukan perawi hadis yang di bawah itu kayak Imam Bukhari, Muslim, bukan. Karena dari sahabat itu namanya sanad. Jadi yang membawa hadis ini, yang menceritakan, yang mendengar langsung dan yang menyaksikan langsung peristiwa ini terjadi adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa ada seorang perempuan datang kepada baginda Rasulullah SAW, tas'aluhu anil ghusli minal haidhi, dan perempuan itu datang bertanya tentang cara mandi
Tapi mandi hadas besar ini karena head. Jadi tambahannya itu nifas juga karena sama, head dan nifas itu sama. Nifas itu darah head, tapi keluarnya belakangan setelah bayi itulah lahir. Kalau darah head yang asli itu, yaitu dia sudah ada waktunya. Ingat itu. Darah nifas ya darah head juga, tapi dia ngumpul. Nanti keluarnya belakangan. Pas bayi sudah lahir, baru dia hari-hari udah keluar, baru dia keluar. Nah itu darah head yang ngumpul, yang dikadok karena gara-gara hamil ketutup itu. Pokok rahimnya yang biasa mengeluarkan darah head itu ketutup oleh apa? Oleh janin bayi, oleh hamil itu, sehingga tidak bisa keluar. Nah ini karena nggak bisa keluar, nah ini tambahan ini. Karena nggak bisa keluar, otomatis status hukum orang head itu tidak ada bagi perempuan yang hamil. Makanya dia tetap sholat, tetap suci, tetap dia puasa. Gara-gara apa? Gara-gara head yang ada terkumpul di dalam itu tidak keluar. Keluar darah head, kena hukum head. Kalau dia keluar, tidak keluar, macet, maka otomatis tidak kena. Nah, sama kayak orang minum pil bagi orang ibu-ibu yang keluar darah head, atau umpamanya itu dia mau berhaji atau apa, dia minum itu pil dari dokter untuk apa? Biar tidak keluar darah headnya, biar dia numpuk dulu di dalam, nanti aja keluarnya setelah selesai haji. Boleh nggak? Boleh, langsung aja diminum. Macet itu darah head nggak keluar. Kalau nggak keluar, maka dia statusnya sama kayak orang tidak head, atau sama statusnya kayak orang suci biasa. Bisa tawaf di Ka'bah, bisa dia puasa, bisa dia sholat, sempurna pelaksanaan ibadah haji, walaupun sebenarnya masa haidnya itu sudah tiba, tapi gara-gara tidak keluar, gara-gara minum pil, maka statusnya itu sama kayak orang seperti biasa. Oke. Jadi pertanyaan ini muncul sejak sebelum waktu zaman-zaman awal kemerdekaan sudah muncul ini pertanyaan seperti ini. Itu ada alasannya. Nah itu dia bertanya tentang mandi besar disebabkan karena haid atau nifas. Faqala, maka Rasulullah bersabda menjawab, kan dikasih tahu caranya dari awal sampai akhir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, laki perempuan sama. Lalu tambahannya apa Rasulullah itu sebelum mandi itu tambahannya, khudhi fursatan min misk fatatahhuri biha. Kamu ambil secukupnya itu kapas atau apa saja, kain, kalau zaman sekarang tisu, nah, dikasih itu minyak wangi, fatatahhuri biha, lalu kamu bersihkan itu pakai itu kapas itu yang sudah dicampur minyak wangi itu, bersihkan. Nah gitu kata Rasulullah, umum jawabnya. Ya tidak mungkin Rasulullah menjelaskan, ya namanya Rasulullah manusia kan, rasa malu itu kan canggung juga. Apalagi yang bertanya ini perempuan, masalah yang dalam. Nah ini masalah kemaluan perempuan, jadi kan canggung Rasulullah. Faqalat, lalu dia berkata, ini perempuan tuh bingung dia, memang apanya yang dikasih minyak wangi? Kaifa atatahharu biha? Bagaimana sih memang apanya ya Rasulullah? Engkau nyuruh saya ngambil kapas atau serbet atau kain kecil, dikasih minyak wangi, lalu bersihkan pakai itu. Nah itu yang dibersihkan itu apa? Bisa saja kepala, bisa saja hidung, bisa saja mulut, bisa saja badan yang lain-lain. Ya kan umum. Qala, lalu Rasulullah itu akhirnya menjawab, Subhanallah, kata Rasulullah. Masa belum paham? Pokoknya tatahuri biha, bersihin ini deh. Nah itu. Jadi agak sungkan Rasulullah nyebut. Nah karena Rasulullah itu seorang laki-laki, sungkan nyebut bagian itu. Qalat Aisyatu, Aisyah lah yang menjawab, radhiyallahu anha, semoga Allah meridai. Qultu, maka kata Aisyah, saya berkata, tattabi'i biha atharat dam. Itu loh yang bagian kemaluanmu itu langsung diputar itu, bersih, jangan sampai ada darah lagi. Itu maksud suami saya. Nah itu Sayyidah Aisyah lah yang menjelaskan. Karena Rasulullah itu sungkan berbicara masalah itu. Tapi ini hukumnya sunat, jadi tidak wajib. Kalau umpamanya tidak pakai itu ya nggak apa-apa. Nanti sebelum mandi itu bersihkan dulu pakai air bekas darah itu di tempat seputaran itu oleh perempuan.
Tapi kalau pakai pendapat dari Imam Nawawi, langsung aja mandi. Darah itu kan najis, asal air yang kita pakai mandi itu mampu membersihkan bekas-bekas darah yang najis. Darah haid dan nifas kan najis. Nah, kalau dia mampu membersihkan itu jadi suci, ya langsung aja tidak apa-apa. Nah, cuman ikuti aja Rasulullah, ambil minyak wangi, kasih kain atau kasih tisu, bersihkan sebersih-bersihnya, baru ambil air wudhu, baru niat mandi. Oke, jadi itu hanya itu saja tambahan bagi perempuan atau ibu-ibu atau gadis yang sudah akil balik, sudah keluar darah haid, atau bagi ibu-ibu yang selesai darah nifasnya baru pakai praktiknya seperti itu tambahannya. Nah, sekarang mengenai niat, bagaimanakah cara kita berniat di dalam hati pada saat kita mau mandi hadas besar? Nah, ini baik itu mandi hadas besar karena junub yang sudah saya jelaskan tadi, atau mandi hadas besar disebabkan karena baru haid, atau mandi hadas besar disebabkan karena darah nifas. Nah, niat itu gimana? Ada macam-macam niat. Wa aqallu ma yujzi'u fil ghusli minan niyyah, sekurang-kurangnya niat yang memadai ketika orang mandi hadas besar huwa adalah niyatu raf'il janabah lil junub, niat menghilangkan hukum hadas besar junub. Contoh, saya niat, tapi dalam hati ini, dalam hati ketika kita ngambil air, mana basuhan yang pertama? Nah, basuhan yang pertama di anggota tubuh manapun, kalau itu yang pertama kali kena air, di sanalah kita mulai memasang niat di dalam hati. Nah, bagi orang yang junub, bagi orang yang junub, bagi orang yang junub, bagaimana dia niatnya? Aku niat mandi, nah itu mandi hadas besar, untuk menghilangkan hadas junub. Ya, junub itu apa? Ya sudah tadi tak jelasin, jadi tidak perlu diulang lagi. Penyebab junub itu sudah lewat. Itu bagi orang yang junub. Nah, yang hilang itu apa? Hukumnya. Karena hadas itu tidak kelihatan, yang ada itu cuman hukumnya yang ada di badan. Penyebab hadas itu yang kelihatan. Bagi yang junub apa? Keluar sperma, atau masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan walaupun tidak keluar sperma, berarti sudah terjadi junub. Nah, penyebabnya yang kelihatan, tapi hadas besarnya itu tidak kelihatan. Nah, itulah yang tidak kelihatan, itulah yang kita hilangkan dengan cara mandi. Sama kayak rasa. Hadas itu rasa. Ingat, hadas itu rasa. Rasa manis, rasa pahit, rasa asam, itu kan rasa. Kayak apa sih potongan daripada manis itu? Nggak bakalan tahu orang. Coba tanya, mana kita tahu potongan manis itu kayak apa? Apakah segi 4, bundar rasa manis? Enggak tahu kita. Pahit, masam, kita enggak tahu. Tapi kalau rasa kita tak tahu. Nah, begitu juga dengan hadas ini. Hadas besar, hadas kecil, potongannya kayak apa? Enggak kita tahu. Tapi kita rasakan bahwa kita sudah berada. Bagi orang yang junub, maka sekurang-kurang niatnya itu penyebabnya junub. Ketika dia mandi hadas besar, maka dia dalam hatinya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Niat itu adalah mandi yang akan dilakukan ini mulai dari basuhan pertama itu adalah menghilangkan hadas besar junub. Nah, itu sekurang-kurang niat. Kemudian wal haid lil haid, bagi orang yang keluar darah haid, mau mandi hadas besar untuk haid, gara-gara haid, maka niatnya gimana? Saya niat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas haid bagi orang yang haid. Nah, kemudian wan nifas, lin nufasa, bagi orang yang keluar darah nifas. Setelah selesai mau mandi, sudah 40 hari atau 60 hari keluar darah nifas, maka dia dalam hatinya mengatakan, aku niat mandi untuk menghilangkan mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas nifas, yaitu sekurang-kurang
lafaz niat yang ada di hati kita. Nah, itu yang sekurang-kurang niat. Atau aku niat mandi hadas besar agar diperbolehkan sholat, bisa juga. Atau aku niat mandi hadas besar agar diperbolehkan membaca Al-Quran. Atau aku niat mandi hadas besar agar diperbolehkan memegang Al-Quran. Atau aku niat mandi hadas besar agar diperbolehkan oleh Allah melakukan hubungan suami istri. Karena orang haid tidak boleh langsung berhubungan suami istri kecuali dia mandi hadas besar dulu. Kalau sudah dia mandi hadas besar, baru dia boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, itu salah satu contohnya. Bisa juga. Atau aku niat kama yujzi'u fin niyyah, kama yajzi'u fin niyyah niyata ada'i fardhil ghusli. Begitu juga boleh orang itu berniat ketika mandi hadas besar tanpa terperinci kayak pertama tadi. Cukup dia mengatakan aku niat, aku niat fardu mandi hadas besar. Gitu aja udah cukup. Atau aku niat fardu mandi, sudah cukup itu. Entah itu orang yang junub, entah itu orang yang haid, entah itu orang yang nifas. Karena dulu ada ibu-ibu bertanya, gimana Pak Haji? Katanya, kalau kita keluar darah haid, kemudian kita mandi, sama nggak niatnya itu dengan orang yang junub? Ya jawabannya sama. Umum saja, biar nggak sibuk, biar nggak repot. Aku niat fardu mandi, sudah cukup sudah. Karena mandi itu hukumnya mubah aslinya. Nah, sekarang mandi hadas besar itu jadi wajib. Karena apa? Karena kita mau beribadah yang wajib, maka otomatis kita wajib mandi. Makanya dia hukumnya itu mandi itu adalah fardu. Jadi begitu cara niatnya. Nawa itu ada fardil ghusli, itu bahasa Arabnya. Aku niat melaksanakan fardu mandi atau wajib mandi atau mandi wajib. Aku niat mandi wajib, sudah cukup. Walaupun tanpa ada embel-embelan yang lain. Nah, kemudian ada masalah, bagaimanakah hukumnya ketika kita mandi, kita bilang begini dalam niat kita, aku niat mandi umum. Mau kemana? Mau ke kamar mandi, atau mau ke sungai, atau mau ke kolam renang, atau mau ke pancuran. Sampai sana niat mandi, tanpa hadas besar, tanpa fardu mandi, tanpa junub, tanpa apa. Niat mandi kayak niat mandi biasa. Nah, ini boleh apa tidak? Aku niat mandi karena Allah Ta'ala, langsung aja. Jadi kan tidak ketahuan apakah mandi wajib, apakah mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Nah, ini ada dua pendapat ulama qasohor yang bermadhab Syafi'i. Biar jelas, biar tidak nanti saling salah menyalahkan kepada para pemirsa yang mungkin lihat di YouTube. Nah, ini kami jelaskan bahwa kalau ada orang mandi hadas besar, apapun penyebabnya, lalu niatnya disebutkan secara umum, langsung dia ngambil air, aku niat mandi karena Allah Ta'ala. Umum. Boleh apa tidak? Maka di sini ada dua pendapat dari kalangan ulama qasohor, yaitu Imam Romli atau Imam Rafi'i juga, dan juga Imam Nawawi. Ini terkenal ulama yang bermadzhab Syafi'i, mengatakan, kalau Imam Nawawi mengatakan tidak boleh. Imam Nawawi mengatakan boleh, tapi kalau Imam Rafi'i mengatakan tidak boleh. Alasannya apa? Karena itu kan mandi umum, maka tidak kena. Tapi kalau Imam Nawawi, karena dia sudah jelas-jelas dia itu berhadas besar, langsung dia ambil air, maka itu namanya dia mandi hadas besar, maka cukup. Lalu mana yang kita pakai? Boleh apa tidak? Dua-duanya boleh dipakai pendapat ini. Paham deh? Mau dia mengatakan boleh kita pakai niat secara umum langsung dia mandi, tapi sekujur tubuhnya kena air, maka boleh. Kalau mau dipakai itu silahkan. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, juga nggak apa-apa. Harus dia bilang aku niat mandi wajib atau niat fardu
mandi menghilangkan hadas besar. Nah, itu boleh juga dipakai fatwa itu. Karena ini pendapat yang ashah bertemu dengan pendapat yang sahih. Jadi yang paling benar ketemu dengan pendapat yang benar dalam teori kode etik dari perbedaan pendapat khilafiyah antara para ulama. Maka kalau ketemu antara yang paling benar dengan yang benar, maka dua-duanya itu boleh dipakai dan jangan saling salah menyalahkan. Nah, itu keterangan yang ada di kitab ini yang tidak perlu kami bacakan karena terlalu panjang sekali. Wala budda fi niyatil ghusli min an takuna maqrunatan bi awwali fardin minal ghusli. Maka seyogianya harus wajib pada saat niat itu diletakkan di mana mulainya min an takuna maqrunatan bi awwalil fardin minal ghusli, mulai awal mana yang dibasuh duluan. Nah itu kan udah tak jelasin. Kalau kita mau mandi junub atau mandi haid, mandi nifas atau mandi hadas besar secara umum, kalau kita mau ke kolam renang atau ke kamar mandi atau umpamanya mau pakai selang, kita cocor diri kita. Nah, mana-mana saja yang akan kena air duluan, disitulah kita letak niatnya yang pertama. Kalau kita langsung terjun ke sungai tanpa ada niat apapun, langsung aja turun, nah pas sudah di bawah baru kita niat, itu wajib kita naik lagi, naik ke atas sungai, ke daratan. Naik kita ke pinggir pantai kalau kita mandi junubnya di pantai. Nah ini, nah dari sebelum kita nginjak air itulah kita niat dulu. Setelah niat baru kita turun nginjak air, langsung nyelam. Nah pas di bawah tidak perlu lagi kita berniat karena niatnya sudah di atas. Jadi keliru kalau kita turun dulu, setelah turun baru kita niat, baru kita nyelam. Setelah itu selesai, batal, tidak sah mandi junubnya. Kemudian yang terakhir, ada juga orang pernah menyebutkan kalau kita sudah mandi, kalau kita sudah mandi hadas besar, ini kan hadas besar, maka boleh, atau ada yang mengatakan tidak perlu kita berwuduk lagi, kan begitu. Ada itu di YouTube kayak begitu, para ustadz, para kiai, ada yang menyebutkan begitu. Ini pendapat ini terperinci sekali, banyak sekali perbedaan di antara para ulama mengenai ini. Tapi kesimpulannya adalah menurut Imam Nawawi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau orang habis mandi hadas besar itu. Nah ini hanya informasi saja kalau bisa. Menurut saya pribadi ya sebaiknya tidak usah dipraktekkan. Ya kalau Allah menerima, kalau Allah nggak menerima kan ngeri sekali. Ini hanya informasi saja. Menurut Imam Nawawi nggak apa-apa orang kalau sudah mandi hadas besar lalu dia langsung sholat tanpa berwudu. Kenapa? Karena hadas besarnya sudah hilang. Kalau hadas besar sudah hilang, maka otomatis hadas kecil pasti hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kena air itu adalah anggota wudhu juga. Di mana anggota wudhu kita? Ya ini di anggota badan kita yang kita mandi hadas besar itu pasti dia kena. Karena pasti dia kena itu anggota wudhu kita, maka otomatis maka hadas kecil juga hilang. Maka bolehlah orang itu langsung sholat tanpa berwudhu. Nah ini cuman yang paling bagus. Nah menurut tiang pribadi, kalau kita umpamanya itu turun ke sungai atau ke laut, nah ingin mandi di kolam renang, ingin sekaligus berwudhu, paling bagus itu adalah apa? Niat mandi hadas besar sekaligus berwudhu, langsung aja nyelam. Dari atas kita sudah niat mandi hadas besar sekaligus wudhu, nyelam langsung. Nah nyelam langsung bangun, selesai sudah. Tidak perlu pakai sabun. Nah sabun itu tambahan, sampo itu tambahan. Yang penting sudah basah, cukup sudah. Jadi cukup. Nah kemudian yang terakhir lagi, bagaimana hukumnya kalau kita mandi hadas besar sekaligus ingin dapat pahala mandi sunat, seperti sunat Jumat, kan disunatkan mandi keramas, mandi basah bagi orang yang mau sholat Jumat.
Atau disunatkan juga orang itu mandi untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, sementara kita dalam keadaan berhadas, entah berhadas besar karena junub, karena haid atau karena nifas. Bolehkah kita lakukan satu perbuatan dapat dua pahala? Pahala wajib ya, pahala sunat ya. Mandi wajib ya, mandi sunat ya. Bolehkah? Kesimpulannya adalah boleh. Tapi niatnya ini usahakan ini harus dua. Harus dua. Walaupun ada yang mengatakan satu saja cukup. Nah, ini kalau dari logika hukum ini nggak cocok ini. Tapi ini lemah pendapat ini. Paling bagus pakai dua niat, satu perbuatan. Niatnya apa umpamanya? Aku niat mandi hadas besar, atau aku niat mandi wajib. Setelah niat mandi wajib juga aku niat mandi sunat Jumat, malah sunat mandi Jumat. Atau aku niat mandi wajib sekaligus mau mandi sunat hari raya. Entah itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah itu langsung dah mandi, sekali mandi dapat dua. Nah, ini mana yang belakangan aku niat mandi sunat hari raya sekaligus mandi wajib, bisa. Aku niat mandi wajib sekaligus nanti belakangan sunat hari raya atau sunat Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha umpamanya, bisa. Mana duluan kesebut dalam hati silahkan. Yang penting usahakan ini dua-duanya kesebut, tapi sekali mandi. Setelah itu selesai. Jadi beres sudah. Nah, itu mengenai perincian tentang masalah tata cara daripada mandi. Nah, ini tidak perlu kami jelaskan tentang perbedaan alasan, terlalu banyak sekali di ibarat ini, malah nanti nggak cukup waktunya. Baru nanti insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita akan berbicara tentang masalah najis. Bagaimana najis itu, definisi najis itu apa sih? Menurut bahasa, apa yang dikatakan najis? Mana kotoran itu apakah najis apakah enggak? Nah, itu apakah ada kotoran itu najis? Bagaimana hukumnya kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, yang mana yang najis, mana tidak? Kalau yang bawah itu najis apa enggak? Kemudian yang depan itu najis apa enggak? Yang telinga najis apa enggak karena ada kotoran? Yang hidung juga di dalam itu yang sering orang tuh ngupil itu najis apa enggak? Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin kalau ada sharing monggo silakan. Masih ada waktunya. Ya, jadi itu perincian mengenai tata cara mandi wajib atau mandi hadas besar. Insya Allah yang rasa semuanya sudah paham dengan jelas. Nanti bisa kasih tahu juga istrinya di rumah, ibunya di rumah gimana tata caranya itu insya Allah bisalah dipahami. Jadi tidak tersulit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup aja pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya buat kita semua ini, baik untuk keberkahan, manfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain atau siapapun dia. Semoga Allah meridhai kita, memberikan keberkahan ilmu, memaafkan kalau kita ada kesalahan, terutama tiang sendiri. Dari penjelasannya kalau ada kesalahan, kekeliruan, mudah-mudahan Allah maafkan. Karena tiang sendiri juga orangnya awam, pelupa, banyak salah, banyak dosa, dan Allah maafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Wa sallallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina Rasulillah ta'ala ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.